Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Setelah 3 nama pemain keturunan fix dalam proses naturalisasi, kini muncul banyak pertanyaan, mengapa Miliano Jonathans, pemain yang lebih dahulu santer bakal membela tim Garuda, malah belum diproses? Ya, Miliano Jonathans baru-baru ini telah mengambil sebuah sikap terkait tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia pada akhir musim. Ia mengaku sangat terbuka untuk pulang membela tanah leluhur dan menunggu perkembangan komunikasi yang telah terjalin. Miliano Jonathans sendiri saat ini memperkuat FC Utrecht yang pada bursa transfer musim dingin ini menggantikan Ole Romani. Sebelumnya, Miliano Jonathans bermain untuk Vitesse Arnhem pada kasta kedua Liga Belanda, dan pada putaran pertama pemain berusia 20 tahun tersebut telah mencetak sebanyak 11 gol dan 4 assist dari 18 penampilan. Karena itu, Miliano Jonathans disebut akan sangat bagus andai bergabung dengan Timnas Indonesia, apalagi kemampuannya di lini depan bisa menambah daya gedor dari skuad Garuda. Tapi menyoal belum dinaturalisasinya Miliano hingga saat ini, Pak Ketum PSSI pun ikut buka suara dan mengungkap bahwa pemain berusia 20 tahun itu adalah pemain yang sangat diinginkan olehnya tapi belum bisa. Pak Erik tak memberikan alasan jelas terkait hal itu, tapi Miliano mencuri nama yang nantinya bakal diproses. Namun saat ini masih harus memastikan bahwa 3 pemain keturunan yakni Emil, Dean, dan Choi bisa membawa dampak signifikan bagi tim Garuda. Belum? Maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Ya, penambahan pemain memang menjadi sesuatu yang terus diupayakan oleh PSSI dengan tujuan agar tercipta sebuah komposisi skuad yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Memang begitu banyak nama yang dikaitkan bakal bergabung ke Timnas Indonesia, terlebih dengan skuad yang ada seperti sekarang. Pulang membela tanah leluhur tentunya menjadi suatu hal yang membanggakan bagi para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Kebanggaan itu bahkan juga menjadi hal yang dirasakan oleh keluarga pemain, tak terkecuali Miliano Jonathans yang memiliki keturunan dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sang kakek, Willy Jonathans, membeberkan bahwa Miliano pernah singgah di rumahnya pada tahun 2013. Saat nama Miliano santer dikaitkan dengan tim Garuda, Willy Jonathans mengungkapkan bahwa ia sudah memberikan masukan kepada sang cucu agar mau membela Timnas Indonesia. Bahkan dia membuat perbandingan soal peluang bagi Miliano untuk bergabung dengan Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Karena itulah, melihat bagaimana gencarnya PSSI sekarang menaturalisasi para pemain dari Liga Eropa ke Timnas Indonesia, sang kakek juga makin tak sabar melihat kiprah cucunya untuk memperkuat skuad Garuda di masa ini. Lebih lanjut soal penambahan pemain selain nama Miliano, terbaru ini asisten pelatih Timnas Alex Pastoor dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Jadon Oosterwolde. Kabar soal kedatangan Pastoor ke Istanbul itu dilaporkan oleh fanbase terpercaya tim Fenerbahce yakni 1907 Bros di akun X. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jadon Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jadon Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Bunyi laporan dari akun @1907 Bros dikutip pada Minggu 23 Februari kemarin. Sontak kabar itu lantas disambut baik oleh para fans skuad Garuda sebab Jadon Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ya, bermain di posisi fullback kiri, Jadon yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan dari skuad Garuda. Nantinya Jadon Oosterwolde akan bersaing dengan nama-nama seperti Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Saint Patinama, dan Nathan Choaon. Memang tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jadon untuk dinaturalisasi ini terbilang cukup besar. Faktanya sampai saat ini pemain berusia 23 tahun itu belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Sejatinya, Jadon diketahui sudah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu, namun ia belum mau menerima panggilan dari Timnas Indonesia karena masih fokus untuk mendapatkan tempat di Timnas Belanda. Karena itulah, Alex Pastoor datang ke Istanbul, Turki untuk meyakinkan sang pemain yang juga memiliki darah Suriname itu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ya, sebenarnya jika melihat situasi yang ada, memilih Timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jadon jika ingin bermain di Piala Dunia.
Terlebih lagi, timnas Indonesia dalam kans besar berjuang untuk lolos ke Piala Dunia via kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret dengan bertamu ke Australia. Ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu 22 sore, Erik memaparkan rencana Timnas Indonesia sebelum bertolak ke negeri Kanguru. Yang saya tahu sebagian akan berkumpul di sini, di Jakarta. Arena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training di awal, kata Erik. Sementara pemain-pemain yang berkarir di Eropa bakal langsung bergabung di Australia dan tidak berkumpul di Indonesia. Erick Thohir menjelaskan beberapa pemain saya rasa yang internasional langsung ke sana karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa beberapa jam itu. Mungkin bisa 24 jam lebih kali sama transit. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana. Pelatih Patrick Kluivert belum memutuskan pemain yang akan dibawa dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun beberapa hari lalu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Somarji mengatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia dalam rangka menghadapi Australia. Setelah duel menghadapi skuad Socceroos, Timnas Indonesia akan meladeni Bahrain dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Poin dari 2 laga tersebut penting dalam menjaga kans skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan 6 poin di bawah Jepang dan Australia serta unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Peringkat pertama dan kedua akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke fase lanjutan kualifikasi. Beralih pada berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi penyerang baru FC Utrecht, Emiliano Jonathan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus memperkuat skuad. Salah satu nama yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI selanjutnya adalah Emiliano Jonathan. Winger berusia 20 tahun ini sedang menjadi perbincangan di Belanda usai tampil luar biasa selama setengah musim bersama Vitesse Arnhem. Emiliano Jonathan berhasil mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan untuk Vitesse Arnhem selama setengah musim. Akhirnya dia ditransfer FC Utrecht dari Vitesse pada bursa transfer musim dingin dengan biaya sebesar 5,21 miliar rupiah. Banyak supporter yang meminta kepada PSSI untuk segera menaturalisasi Emiliano Jonathan agar mau membela timnas Indonesia. Emiliano pun mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan jawaban pada akhir musim ini karena ingin fokus meningkatkan karirnya. Erick Thohir pun akhirnya angkat bicara soal peluang menaturalisasi pemain berdarah Depok itu. Dia mengakui bahwa Emiliano Jonathan sampai saat ini belum menjalani proses naturalisasi meski sangat ingin mendatangkannya. PSSI sepertinya memang akan berusaha memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk lolos ke Piala Dunia. Yap, melihat 4 laga sisa, 3 diantaranya beneran akan digas untuk meraih 9 poin. Dan di bulan Maret nanti, dengan persiapan yang terbilang mepet, khususnya bagi tim pelatih, 6 poin adalah target yang cukup realistis. Pasalnya, baru aja Pak Erik mengumumkan kalau 3 nama pemain keturunan siap diurus berkasnya dan akan diusahakan bisa main lawan Aussie dan Bahrain. Pun begitu ada kabar lain yang menyebutkan kalau Alex Pastor sedang berada di Turki untuk menemui Ceden Osterwolde dan berbicara padanya. Jelas, kabar ini adalah kabar buruk bagi 2 lawan Indonesia di bulan Maret, khususnya Australia yang kabarnya mendapatkan kabar nggak enak lagi karena kiper utama, Matthew Ryan, ikutan nyusul 8 pemain yang divonis cedera. Misi tembus Piala Dunia sepertinya beneran bakal digas abis-abisan oleh PSSI. Dan 2 laga di bulan Maret sebisa mungkin akan dimaksimalkan untuk bisa meraih 6 poin.
Ya, baru-baru ini Pak Erik mengumumkan secara resmi kalau akan ada 3 pemain diaspora yang akan digas prosesnya agar mereka bisa main di bulan Maret. Di mana 3 nama itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupessy. Tentu saja ini adalah kabar bagus bagi fans timnas Indonesia, karena dengan tambahan amunisi, kans untuk bisa meraih kemenangan pastinya lebih terbuka. Yap, untuk James dan Emil, kita tentu tahu kualitasnya karena udah sering dibahas. Tapi kalau Joy, diperkirakan gelandang 31 tahun diproses untuk menggantikan Jairo yang prosesnya ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di mana pemain ini secara pengalaman terbilang cukup oke, yang mana ia pernah membela klub-klub seperti FC Twente, Heracles Almelo, dan Sheffield Wednesday di Liga Inggris. Untuk saat ini, dia bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK, usai sebelumnya main untuk FC Groningen. Ya, meskipun sekarang ada di Divisi 2 Belgia, paling enggak ya tadi, secara pengalaman ini pemain terbilang masih oke lah sebagai solusi jangka pendek untuk timnas Indonesia. Sementara itu ada kabar dari Alex Pastor, di mana Coach Alex diketahui sedang berada di Turki. Banyak yang berasumsi kalau dia akan menemui langsung Jadon Oosterwolde yang main untuk Fenerbahce, dan menurut salah satu akun fanbase klub tersebut, kabar itu memang benar adanya. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk menemui Jadon Oosterwolde guna memperkuat timnas Indonesia. Tulis akun X 1907 Bros. Dan memang untuk mencapai level tertinggi kita butuh pemain-pemain yang memang punya kualitas untuk itu. Hanya saja untuk Jadon ini kok Mimin pikir agak berat mengingat ia baru aja pulih dari cedera panjang. Tapi semisal semua berjalan oke, ya udah gaskan aja kan gitu. Paling enggak yang 3 nama tadi udah oke kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada membuat Aussie dan Bahrain benar-benar terkejut, khususnya Aussie yang kembali diterpa masalah serius. Yap, semua tahu kalau update terbaru ada 8 pemain tim Kangguru yang cedera, dan sekarang kabarnya sang kiper utama Matthew Ryan juga ikutan cedera. Jelas ini adalah sesuatu yang gak bagus buat mereka, karena di saat Indonesia gencar menambah kekuatan, pemain mereka justru tumbang satu persatu. Kemudian Bahrain pun gitu, mereka harus melawan Indonesia dengan kekuatan baru, plus pastinya teror dari supporter yang siap membuat mental down. Meskipun begitu, pelatih mereka Dragan Talajic mengaku jika timnya sangat percaya diri, terutama setelah berhasil memenangkan Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Baginya ini adalah momentum yang tepat bagi Bahrain untuk membuktikan diri bahwa mereka layak menembus Piala Dunia 2026. Secara mental, kami tidak cukup kuat di awal, tapi sekarang kami sudah percaya pada diri sendiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan segalanya akan berbeda di 4 pertandingan terakhir ini. Jika kami tetap bersatu, kami mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba mengacaukan keharmonisan tim, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang telah kami bangun bersama, ujar Talajic, dilansir dari JDN. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja semua yang direncanakan bisa clear sesuai harapan, dan mudah-mudahan dalam prosesnya gak ada kendala yang berarti. Intinya meskipun agak disayangkan Jairo dan kemungkinan Mauro juga tertunda, tapi dengan masuknya Ole Romeni, Dean James, Joy Pelupessy, dan Emil Audero akan membuat tim ini makin oke secara kedalaman skuad. Dan dari semua itu, tantangan terbesar adalah soal waktu, mengingat tim pelatih juga belum pernah kan ketemu sama pemain secara langsung di atas lapangan. Kemudian soal waktu berkumpul juga hanya hitungan hari. Jadi ya moga-moga aja semuanya bisa saling mengerti untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke? Semua juga tahu bahwa usai meraih banyak prestasi fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia kini menjadi sorotan di mata dunia. Kesuksesan skuad Garuda melangkah hingga ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi tim peserta, namun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu untuk bersaing dengan tim-tim besar. Ya, bergabung di grup C dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China, skuad Garuda kini menempati urutan ketiga dan meraih 6 poin dari 6 pertandingan. Keberhasilan ini membuat banyak pemain keturunan berbondong-bondong ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana dalam beberapa bulan terakhir ada beberapa pemain kelas Eropa yang tertarik untuk berseragam tim merah putih. Mulai dari Michael Baker, Joel Veltman, hingga Dean James, semua pemain tersebut mengaku punya darah keturunan Indonesia dan mengaku tertarik untuk membela skuad Garuda. Ya, hal ini membuktikan bahwa omongan Justin Ahmed pada Juni 2024 lalu terbukti benar. Bahkan ketika itu back Wolves U21 tersebut menyindir pemain-pemain keturunan yang menolak gabung ketika timnas Indonesia belum seperti sekarang. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami tampil baik dan ingin bergabung.
orang lucu, ujar Justin Hubner di story akun Instagram pribadinya. Nah, banyaknya minat yang diungkap oleh para pemain keturunan ini lantas membuat legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata pernah mengirimkan peringatan kepada PSSI agar berhati-hati dalam memilih pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Nama Simon sendiri tengah mencuri buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena dirinya digadang-gadang akan menjadi direktur teknik baru di tubuh skuad Garuda. Dugaan ini muncul setelah pria berusia 68 tahun itu kedapatan mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia dan juga akun Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Aktivitas di media sosial itulah kemudian mengindikasikan bahwa sang legenda menjadi kandidat kuat direktur teknik Timnas Indonesia yang baru. Apalagi saat ini staf kepelatihan tim Garuda berarombakan Belanda seiring ditunjukkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Sintayong. Tapi meski belum resmi ditunjuk sebagai direktur teknik, Simon Tahamata pernah memberikan masukan penting untuk PSSI terkait pemain naturalisasi, di mana tepatnya pada 2010 silam saat mantan punggawa timnas Belanda ini pulang ke kampung tanah leluhurnya, Maluku. Dalam agenda pulang kampungnya itu, Simon Tahamata memberi nasihat kepada PSSI yang saat itu menjalankan program naturalisasi, yang mana Federasi Sepak Bola Indonesia diminta berhati-hati dan cermat saat melakukan naturalisasi pemain keturunan, mengingat program ini sangat berpengaruh pada berhasil dan tidaknya prestasi tim nasional. Memang tak bisa dipungkiri bahwa begitu banyak pemain keturunan yang berkiprah di luar negeri dan bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Belakangan pun selain nama Joel Fatman yang baru saja mencuat, ada juga nama Diancam yang ramai diperbincangkan lagi karena mengaku terbuka untuk membela skuad Garuda. Kabar soal ketertarikan James untuk membela Indonesia sebetulnya sudah muncul sejak tahun lalu, di mana ia mengaku punya darah keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Dan jika PSSI berminat untuk memproses naturalisasi dari pemain ini, keputusan itu bisa diapresiasi karena pemain berusia 24 tahun itu punya beberapa kelebihan. Ya, diketahui posisi asli dari Dean James memang back kiri, tapi ia bisa bermain di berbagai posisi. Sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023 lalu, ia sudah bermain di 4 posisi berbeda, yakni back kiri, gelandang sayap kiri, winger kiri, dan pernah juga difungsikan sebagai winger kanan. Posisi bermain Dean James yang versatile ini tentu bisa menjadi kelebihan buat timnas Indonesia karena bisa menjadi backup dari beberapa pemain sekaligus di berbagai posisi. Selain versatile, jika Dean James membela skuad Garuda, maka timnas Indonesia punya tambahan eksekutor tendangan bebas yang andal. Ia sempat menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas saat membantu timnya Go Ahead Eagles menghancurkan tim Kelvin Verdong MIC Nijmegen dengan skor 5-0 di Eredivisie pada 7 Desember lalu. Saat ini pun belum ada eksekutor pasti soal tendangan bebas di timnas Indonesia dan biasanya hanya Tom Hai dan Kelvin Verdong yang menjadi eksekutor. Apalagi sebagai bek sayap, Dean James merupakan tipikal pemain yang cepat dan lincah, di mana disita dari football musim ini yang mampu melakukan 7 kali dribble sukses dengan persentase dribble sukses 46,7%. Ia juga rutin membantu penyerangan dengan 17 kali menguasai bola di kotak penalti lawas sepanjang Eredivisie musim ini. Kemampuan ofensifnya juga cukup baik dengan total melepaskan 25 umpan kunci dan 2 diantaranya menjadi assist. Ya, tapi di lain dari itu, meski begitu banyak pemain berkualitas yang mengungkap minat ingin membela Garuda, semua tetap kembali pada kesesuaian skema dan strategi Coach Patrick sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Di mana di luar dari pemain-pemain tadi, kini pun Coach Patrick bisa bernafas lega karena pemain termahal di timnas Indonesia siap tempur lagi. Benar, Miss Hilgers tak lain dan tak bukan merupakan pemain termahal di skuad Garuda yang nilai pasarnya mencapai 156,43 miliar rupiah. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun tersebut mengalami cedera yang cukup serius sehingga harus keluar masuk ruang medis. Usai sekitar sebulan menghilang dari FC20, kini Hilgers perlahan menunjukkan dirinya siap tempur lagi. Ya, meski baru pulih, Miss Hilgers sudah mendapatkan menit bermain lagi di FC20 dan tampil dalam 2 pertandingan beruntun. Memang dari 2 pertandingan tetangga, Hilgers bermain dari bangku cadangan, namun itu adalah tanda positif karena cederanya berangsur membaik. Kebugarannya pun juga perlahan bisa kembali lagi jelang membela timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi misalnya diprediksi akan menjadi andalan Patrick Kluivert di sektor pertahanan skuad Garuda sebagai pemain yang menyandang status pemain termahal di tim merah putih.
Selain itu, seperti yang kita tahu, sebelum mengalami cedera, Gagas telah tampil apik bersama FC Twente dan tidak tergantikan di jantung pertahanan. Sehingga tenaganya pun akan amat sangat berarti untuk menambah kekuatan Garuda di laga bulan Maret mendatang menghadapi dua tim kuat Australia serta Bahrain. Ya, jelang menjalani petualangan baru bersama Patrick Kluivert, kedatangan pelatih itu diharapkan bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi di level dunia. Kedatangan Coach Patrick juga mendapatkan rasa optimisme dari wonderkid skuad Garuda Marcelino Ferdinand, yang mana juga sekedar informasi, Marcelino menjadi satu dari sekian nama pemain lokal yang mendapatkan perhatian khusus dari sang pelatih. Saat ditanya awak media, Patrick Kluivert menyebut nama Marcelino Ferdinand sebagai talenta lokal terbaik di timnas Indonesia sejauh ini. Memang performa Marcelino Ferdinand dalam beberapa waktu terakhir sedang mencuri perhatian, sebab selain di timnas Indonesia, ia juga sedang bermain luar biasa di klubnya, yang mana belum lama ini mencetak brace untuk kemenangan Akademi Oxford United atas Banbury United di perempat final Oxfordshire Senior Cup. Nah, menariknya, kepada perwakilan FIFA, Marcelino Ferdinand mengaku tak sabar untuk dilatih Patrick Kluivert meski dirinya sempat merasa kehilangan akan sosok Sintayong. Saya sangat gembira, saya tidak sabar untuk bekerja sama. Saya ingin belajar tentang taktik dan gaya permainannya.